Oke Wan, halo sorry nih kita ulangi lagi nih Wan. Jadi tema kita kali ini adalah tentang Jakarta Provok, di mana kamu juga ikut serta di sana ya sebagai perupa. sebagai perubahan. Nah, pertanyaan awalku adalah apa komentar dan pendapatmu tentang event ini ya sebagai mantan ketua DKJ dan sebutlah uh, aktivis kesenian dan pengertian, aktivis pembangunan infrastruktur seni rupa. Apa sih sebenarnya? Nah, kalau itu sebetulnya memang Jakarta tuh memang harus diisi oleh berbagai aktivitas kesenian seperti itu. Dan ini memang sangat sangat penting gitu ya sebagai sebagai event, sebuah ekosistem gitu ya. Yang menurut saya sangat ideal gitu. Karena Jakarta di masa lalu bahkan baru sampai kemarin sore tetap menjadi ibu kota dan sekarang udah berpindah gitu ya. Tapi kemudian kedua juga masyarakatnya udah memang sejarahnya memang kota dengan masyarakat yang kosmopolit gitu, terbuka dan seterusnya, menjadi bagian percaturan penting lah ya dalam kota-kota kesenian dunia. Masyarakatnya cukup besar, pendapatan daerah juga sampai saat ini masih terbesar gitu di Indonesia, sehingga tadi untuk menjadi sebagai kota kesenian yang punya pengaruh di dunia itu sebetulnya potensinya besar gitu kan. Dan itu dimulai dari tadi berbagai event-event kesenian ya, salah satunya Provok ini. Ini kan mengingat namanya Provok ya, artinya persepsiku diharapkan event ini bisa memprovokasi seniman-seniman Jakarta gitu ya, untuk mungkin membuat karya yang lebih bergema, lebih diperhitungkan, lebih lah gitu, sebagaimana disampaikan Dolorosa waktu teknik mungkin kemarin. Nah, dikaitkan dengan potensi Jakarta yang juga sebetulnya kan selain Jakarta Provok ini, kita juga punya ada ya kan, ada beberapa event lah gitu loh. Nah, gimana ini katakanlah apakah ini tidak terlalu banyak bahkan untuk Jakarta gitu, event setelah ada ini ada adat ya, ada Jakarta. ada mungkin di Garnas, segala macam, belum lagi galeri-galeri. Nah, ditambah lagi dengan Jakarta Provok ini. Sebenarnya nanti itu ada sedikit, kalau pikiranku ya itu nanti juga bagian dari tema atau ide karyaku di Provok ini gitu. Bahwa tanda kutip ya, kesenian itu adalah bagian dari komitmen kita Membangun sebagai bangsa untuk membangun peradaban. Ini yang menurut aku jadi sebetulnya udah semakin clear dan udah semakin jelas gitu. Ya bahwa misalnya aja sekarang situasinya saat ini kan memang ada undang-undang pemajuan kebudayaan ya. Platformnya dasarnya adalah kita bagian dari kebudayaan dunia. Saya menerjemahkannya dengan bebas gitu ya, bahwa kita adalah bagian dari konstruksi kebudayaan dunia gitu. Jadi kita bukan lagi pewaris gitu ya. Jadi ya misalnya sebagai seni rupa, ya saat ini kan saya tidak harus juga berkesenian, kan nggak harus
memahami Van Gogh gitu misalnya. Atau saya kan nggak harus kenal Joseph Beuys juga gitu. Dalam bayangan saya begini man, ya mungkin kita tahu soal situasi itu ya. Jadi misalnya gini, apakah anak-anak di Eropa, terutama di Inggris gitu ya, untuk membangun kebudayaannya, untuk membangun peradabannya, harus juga mengenal sejarah seni rupa Indonesia misalnya, gitu. Misalnya gitu ya. Ya, saling mengenal makin baik gitu. Tapi kalau kemarin itu seakan-akan kita timpang ya. Iya, jadi sejarah Barat itu menjadi legitimasi keberadaan seni rupa modern kontemporer kita. Itu menurut aku sudah nggak, situasinya udah nggak begitu lagi gitu. Nah, jadi ada potensi besar bahwa Indonesia bisa melompat di dalam tadi bagian dari kota-kota seni budaya dunia tadi. Ya tadi misalnya 14 juta rakyat Indonesia, rakyat Jakarta ya. Kemudian ditengarai belanja wisata orang Jakarta itu di atas 100 triliun setiap tahun. Misalnya ya. Ini sebetulnya modal-modal kita untuk tadi menjadi Jakarta memang menjadi kota budaya kelas dunia gitu. Dan kalau kita saling memperkaya, ya tentu kita mencari peluang-peluang potensi-potensi yang ada di kita sendiri, Bang. Nah, saya kira itu mungkin bagian dari provok ya. Bahwa di sisi sana, di sana sini masih banyak idiom-idiom dan cara berpikir seperti seni Barat dan seterusnya, itu bagian dari kosmopolit aja. Dengan kata lain, kegiatan seperti Jakarta Provok ini masih diperlukan, bahkan sangat diperlukan gitu ya kan. Sangat, karena ya misalnya provok ya, tapi misal begini lah, saya bayangkan Jakarta mengembangkan dirinya menjadi panggung terkuat, terbaik di dunia untuk misalnya dunia fashion misalnya. Fashion berbasis keragaman etnik misalnya. Iya kan, jadi wah itu dengan tamu ya, bukan ini tamunya dari Afrika, dari Asia dan seterusnya, sehingga mampu membangun kreasi berbasis kekayaan yang kita punya gitu, dan Asia punya gitu, dan barangkali non Barat punya gitu. Selama ini kan kalau kita melihat hal panjang secara dominasi budaya Barat terhadap budaya dunia, lama-lama kan jadi kelihatan pucat gitu. Karena itu yang terjadi 2013, Venice Biennale kuratornya dari Afrika, Eropa juga ke Documenta dan seterusnya, itu memperlihatkan memang tampaknya warga dunia percaya bahwa memang semuanya harus saling memperkaya. Itu yang terjadi, maka kita semakin, kalau buat saya menjadi semakin yakin aja. Udah kita percaya dengan kita selalu mengasah diri dengan menjadi peka terus dan kemudian melihat situasi yang terus berkembang di kita sendiri. Itu. Terus, pertanyaanku tuh satu tentang itu, kedua juga kan melihat sebelumnya ya. Ini kan ya Batu sangat heroik gitu loh. Sangat heroik Revo sama siapa Eko ini. Ya. Kemarin kan ya yang setauku kan juga ini kan butuh biaya gitu lah. Ya. Kan. Kalau yang kemarin kelihatannya mereka nih ya tersiap-siap juga, artinya benar-benar harus mandiri. Oke, artinya tapi intinya bahwa ini dibutuhkan dan alhamdulillah bisa berjalan untuk kesekian kalinya. Ini salut lah. Terus pertanyaanku berikutnya, kamu sendiri ingin menampilkan apa dan tentang apa, Wan? Nah, sebelum tentang karya saya mau mengomentari tadi ya, bahwa perjuangan Revo dan kawan-kawan, Mas Eko dan seterusnya itu juga terjadi di Arjok pada awal gitu. Juga kalau info dari Syakib, Borobudur Writers itu juga, Seno itu juga, ya. Saya juga lihat ya, dia mulai dengan karena kecintaan aja, dan kecintaan terhadap kebudayaan dan seterusnya gitu. Lalu kemudian juga
itu memperlihatkan kebudayaan Indonesia yang terlalu luas gitu, sehingga tidak bisa didominasi oleh satu kemungkinan aja. Misalnya Jakarta yang berorientasi pada niche market ya, market yang kecil tapi gede itunya ya. Tapi itu kan juga lama-lama menciptakan sebuah genre sendiri gitu, yang perlu diperkaya oleh entah itu Jakarta Biennale, entah itu ICAT ya, Provok sendiri ya. dan kemudian Provok sendiri. Jakarta terlalu luas untuk diisi oleh 1-2 kecenderungan aja gitu loh, Mas. Itu satu hal tentang tadi komen awal. Kedua, mengenai karya saya sendiri. Sebetulnya saya pengen banyak bicara soal ini, bagaimana peluang Provok sebagai sebuah event yang aku berharap lama-lama bisa menjadi sebuah menginstitusional gitu. Nah itu ya, dan seterusnya. Tapi kemudian Revo tiba-tiba mengundang saya sebagai perupa peserta gitu ya. Padahal ini dalam 5 tahun terakhir saya asik-asik juga dengan hal-hal yang lain di luar pameran ya. Dengan membantu Pemda, membantu pemerintah, membantu alma mater saya dan seterusnya ya, sebagai bagian dari alumni dan seterusnya. Nah, berbagai aktivitas saya tadi tetap membantu Pemda Jakarta untuk kebudayaan sebagai penasihat komite Jakarta dan seterusnya. Berkarya buat saya tidak hanya sekedar cari uang juga. Itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu ya kayak sholat gitu loh, Pak. Kayak sholat itu kan sebuah yang intim gitu ya, yang barangkali agak malu-malu juga dibangga-banggain gitu ya, agak dipamerkan gitu kan. Enggak, dia sebagai sebuah kebutuhan gitu ya. Tapi ya sudah, saya penting juga untuk kemudian menyambut ini, warming up juga untuk saya pengen juga kembali pameran tunggal dan seterusnya ya, sebagai sebuah dialog dengan publik dan seterusnya ya. Semacam persiapan juga ya. Itu ini bagian warming up dari itu gitu. Nah, atas kalau sebagai temanya itu gini, Mas. Provok itu kalau nggak salah di awal, Provok tahun kemarin itu merespon ruang gitu, ruang pamer ya, dalam hal ini post blok ya. Dan aku bayangin, wah ini suatu saat mungkin kalau semakin besar dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah gitu ya, itu bisa juga merespon ruang sampai luar di sungainya tersebut, bahkan mungkin sampai Pasar Baru sebagai sebuah kawasan yang punya narasi sangat kuat sebetulnya, Mas. Bahkan ya kan? Dan saya bicara sama, ya saya nitip sedikit deh nih, provokasi ini ya, misalnya tidak hanya itu kan, kalau melebar di belakangnya Pos Blok itu ada Monas ya, ada Galeri Nasional, ada Museum Nasional, ada Perpustakaan Nasional, dan kalau kita pindah mungkin itu jadi Istana Nasional, bisa jadi museum juga itu istana gitu, Mas. Istana apa? Jadi merupakan bagian kawasan wisata yang luar biasa gitu. Belum lagi nanti kalau ke arah belakangnya ada Kota Tua dan seterusnya. Jangan lupa di belakang Borobudur ada wayang orang Barata. Oh ya, betul. Gitu. Jadi ini sebuah bagian penting menurut saya dari pengembangan kawasan wisata berbasis budaya itu. Landscape budaya Jakarta. Lantas kita merespon ruang. Kan? Tapi dalam pengertian saya lama-lama ini kan ber-19, kan? Ber-19. Jadi saya di luar saya ada 18 sahabat-sahabat saya gitu yang berpameran juga gitu. Maka saya memutuskan untuk kemudian merespon karya-karya mereka. Karena mungkin mereka udah luar biasa besar, dicantik dan seterusnya ya. Nama-nama besar, saya akan menikmatin gitu, karyanya Hanafi yang luar biasa, biasanya liris dia, raksasa, terus karyanya Awang Simatupang ya, pribadi yang saya sangat hormati, alumni IKJ ya, Yani Mariani, di luar Hadiman Rajab, biasanya saya pameran dengan Hadiman Rajab, Yani dan Awang tuh karya-karya orang pribadi yang saya sangat hormati gitu. Saya bisa menikmatin itu, belum karya-karya kawan-kawan lain yang pasti akan luar biasa. Nah, lantas saya bayangin menikmatin ini seperti saya berendam di dalam sebuah bathtub gitu loh, Man. Saya bayangin di antara karya-karya yang begitu itu tiba-tiba ada muncul bathtub gitu, putih dan kemudian seperti
saya bayangin berendam sambil menikmati karya-karya ini gitu loh. Karya-karya ini gitu ya. Jadi kebayangkan karya-karya yang artistik dan seterusnya tiba-tiba nongol sebuah produk industri. Betap ya. Betap gitu ya gitu. Nah, tapi apa itu? Saya tuh teringat ada sebuah film tentang penulis naskah yang luar biasa di tahun 60-an awal di Hollywood gitu. Nah, dia sangat produktif gitu dan dia itu semuanya menulis dari dalam betap. Ini jadi religius ya, karena latar belakangnya oleh azan. Nah, tapi kemudian dia jatuh karena itu dalam konteks pertempuran antara blok barat timur Vietnam gitu. Dia dituduh komunis dan seterusnya. Waktu itu di Amerika itu. Nah, lantas saya membayangkan tadi di betap tuh saya berkarya gitu loh. Sama juga itu. Lalu saya tertarik pada satu kalimat Pramudia Anantatur yang dalam kalimatnya tersebut adalah menulislah, maka kamu akan dicatat di dalam sejarah atau peradaban gitu. Kurang lebih itu saya tertarik dengan kalimat itu gitu. Lantas saya membayangkan menulis atau itu juga berkesenian gitu. Berkesenian ya. Saya kemudian mencoba waktu itu di antara betap tuh saya ingin kasih bambu-bambu ya sebagai bagian dari respon saya terhadap pagar laut misalnya. Tapi menurut saya itu kok agak overexpose gitu. Agak overexpose. Tapi karena itu saya bayangin ada betap, ada pasir, ada rumput laut, bambu aja. Jadi, lantas saya kemudian mencoba ya tadi saya lebih fokus pada kalimat tadi sebetulnya menulis, maka muncullah idiom mesin ketik ya. Mesin ketik yang kemudian terjungkal di mana-mana dan di bawah betap ya, yang kemudian selanjutnya saya menggantinya dengan meja dan kursi. Itu di atas tumpukan-tumpukan botol bir gitu. Berantakan gitu dan kemudian idenya mesin ketik yang terjungkal gitu. Betapa sulitnya menulis itu. Betapa sulitnya kita membangun peradaban. Dengan situasi sosial politik situasi saat ini gitu ya. Kalau kita bicara korupsi udah seperti itu gitu ya. Tapi yang bikin saya galau, masakah kita masih ada harapan nggak sih sebetulnya ya? Untuk melihat situasinya itu menjadi lebih baik gitu loh. Pengertian itu bersih lah. Ya. Masihkah kita mampu membangun peradaban itu? Kemudian ditambah lagi nih kemarin ini kita baru berapa hari Idul Fitri ya. Masa habis sholat itu aja berantem di Senin ya berantem gitu ya. Ini kan nggak masuk akal gitu loh Mas. Nah yang lebih gila kemarin saya mendengar kabar yang luar biasa bukan di dalam negeri tapi di luar negeri bagaimana negeri Myanmar yang baru baru tertimpa musibah yang luar biasa gempa. Junta militernya nembakin musuhnya. Milisi apapun itu saudara sendiri sebetulnya. Iya. Itu gak masuk akal gitu loh Mas. Itu kegalauan saya apakah kita masih bisa sih menulis peradaban nggak malu-maluin gitu ya kita sebagai manusia untuk membangun peradaban yang lebih kenah, yang lebih indah, yang lebih kira-kira gitu. Tetapi dalam hal ini saya ingin Pak Maman sebagai sahabat sejak akil balik sejak remaja gitu ya. Saya kenal Pak Maman bukan sekedar jurnalis gitu, tapi banyak tersentuh banyak persoalan kemanusiaan dan seterusnya. Sampai dalam kondisi apapun Pak Maman masih tetap intens gitu dan touch terhadap problem-problem sosial, bahkan sampai di mana
problem sebuah musola di Batam. Batam dirubuhkan, Anda masih bisa menggapainya dan kemudian membangun kesadaran publik gitu Pak. Tapi saya ingin berduet dalam hal ini untuk menulis yang lebih, buat aku ya, mungkin secara liris dan menyentuh gitu. Amin. Tentang tema-tema yang tadi, yang bukan tema ya, tema yang saya sampaikan. Apakah kita masih punya muka untuk menatap masa depan peradaban tadi misalnya gitu loh. Dari aspek gitunya Pak. Ya. Jadi kalimat Pram saya ambil, saya pinjam untuk kemudian untuk memaparkan untuk ya tadi kegalauan ini, membeberkan kegalauan itu gitu. Bersama Pak Maman misalnya, dan kemudian tersimpulkan dalam satu judul Pram, menulis itu sulit ternyata menulis itu sulit. Maksudnya ya Anda menjelaskan nanti, sebetulnya sulit membangun peradaban gitu. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kira-kira gitu man dalam karya nanti ya gitu. Mudah-mudahan itulah apa seperti disampaikan dalam oral tadi. Ya itu kadang-kadang ya saya saya melihat kamu itu optimistik gitu lah. Galau atau mungkin kecewa atau semacam lah, sampai kamu membuat idiom mabuk idiom ya atau apa ya misalnya. Artinya mabuk itu kan buat melupakan kan gitu. Tapi ya itu nanti bangunlah kesadaran dalam pengertian ada optimisme, masih ada optimisme gitu loh. Ya gitu, betul, memang mabuk itu saya pinjam karena besok pagi kalau saya minum kopi maka kita akan sadar lagi dan mudah-mudahan kita berjuang lagi. Nah itu bahwa kemudian mabuk lagi ya kita nggak tahu sampai nanti seperti apa, tapi memang harus ada usaha di sana gitu ya. Ya ini lebih ya memang itu barangkali udah di atas marah ya Pak. Kita galau dan bukan juga pesimis sebetulnya, tapi kok begini, apa nggak malu gitu ya kita dalam peradaban manusia gitu ya aspek itunya. Ya itu, saya kadang-kadang udah hopeless gitu kan. Udahlah itu kadang-kadang menjadikan itu agama sebagai ya agama itu sebetulnya memang instrumen sebetulnya, memang bagaimana mengendarai instrumen itu dengan sebaik-baiknya gitu untuk mencapai tujuan yang lebih pas buat kita semuanya gitu ya. Seperti itu ya dalam situasi ini memang seni tiba-tiba diharapkan banyak orang sebetulnya ya. Karena melalui perasaan, melalui itu ya, untuk menyampaikan kegelisahan seperti ini gitu. Bahkan yang paling sederhana aja, dia menemani di rumah-rumah kita untuk walaupun sederhananya menyampaikan hal yang artistik gitu ya, itu aja udah cukup gitu. Tapi ada tema yang lebih besar gitu. Ya bahkan dalam beberapa hal seni juga dituntut dan bisa untuk menjelaskan agama. Nah, benar. Walaupun sering saya berdebat berdiskusi sama kawan-kawan, buat saya seni dan agama itu sama-sama outputnya itu nilai, Mas. Apakah kejadiannya secara fisika ada? Belum tentu. Ya kalau itu. Ya, Romeo and Juliet itu memberikan nilai gitu ya. Tapi apakah peristiwa Romeo and Juliet, Siti Nurba itu ada beneran atau enggak, itu belum tentu ada. Demikian juga hal ihwal kehidupan begini gitu ya. Apakah Adam tuh ada dan seterusnya itu ya, itu secara fisik ya saya nggak mikirin lah gitu ya. Tapi seharusnya agama itu memberikan nilai gitu, yang itu dibutuhkan dalam kehidupan. Mohon maaf ya, mungkin juga ini kalangan agamawan tidak akan menyetujui pernyataan saya ini ya. Tapi itu saya menganggap sebetulnya agama dengan seni itu saling membutuhkan gitu. Ini bisa saling dalam batas-batas tertentu tentu ya, bisa saling menjelaskan pemahaman saya ya. Termasuk tadi itu ketika
Ya, saya merindukan kematangan kita semuanya gitu. Nah, mungkin itu ya. Yang sehingga nanti bisa menerima dua aspek tadi itu saling merespon. Iya, itu. Ya kan? Ketika saya ingat ketika waktu muda saya senang banget nonton Jesus Christ Superstar gitu. Wah itu heboh ya karena urakan dan seterusnya gitu. Tapi kawan-kawan Kristiani makin lama makin matang gitu dalam sampai ada film terakhir yang luar biasa Conclave misalnya. Ya, nah saya harap warga kita dan warga dunia itu akan menjadi semakin matang gitu, memahami bahwa sebenarnya berbagai aspek itu bisa saling kolaborasi dan mungkin saling memperkaya sebetulnya. Itu. Ya. Itu. Tapi ini biarin ahli agama aja. Ya itu makanya. Nanti kalau kita diskusi sama mereka kita siap ya. Tapi seberapa jauh ini matang dan waktu itu kita ada harapan besar waktu bersama Gus Dur dan seterusnya gitu misalnya. Ya, itu maksud apa? Ya, sehingga dengan kesenian istilah saya bisa beragama secara lebih dewasa ya kan gitulah. Iya. Itu istilah Gus Dur lah. Istilah saya. Oke, waktunya udah 26 menit nih, malah lebih panjang dari yang tadi. Ya, oke. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Oh ya, ini sebetulnya karya saya di Proof tadi sebenarnya berhubungan dengan karya saya yang lain, misalnya yang karya abstrak tadi ya. Banyak karya-karya saya yang abstrak misalnya ya. Karena tadi buat saya, cucu saya mulai belajar gambar, mulai menggoreskan satu garis ya. Itu adalah komitmen bersama kita untuk mengawal peradaban kita sebetulnya. Gitu loh. Jadi yang ngapain ribut mulu antar genre, dulu ya ribut antar gaya dan seterusnya, nggak perlu karena semua orang kalau berkesenian itu adalah bagian komitmen kita untuk menjaga peradaban kita sebetulnya. Ya, sepakat itu buat. Itu sekarang kita selesai dulu. Oke. Ya. Ini dengan tetap ini ya, tetap. Suasana religius. Religius. Sangat religius. Oke. Terima kasih para pemirsa Reksa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.